Yosua dan tegaknya kerajaan Allah, Yerusalem pertama. Penunjukan Yosua menggantikan Musa. Ulangan 31 ayat 7. Musa yang sudah berumur 120 tahun menunjuk Yosua bin Nun menjadi penggantinya untuk memimpin Bani Israel meneruskan penyerangan ke benteng Jeriko yang tertunda. Setelah itu, Musa meninggal di tanah Moab. Ulangan 34 ayat 5. Setelah 40 tahun, maka orang Israel yang sebelumnya berumur 20 tahun menjadi 60 tahun, yang berumur 40 tahun menjadi 80 tahun. Mereka tidak mungkin lagi untuk berperang. Maka prajurit Israel memang diambil dari generasi yang baru, yang tidak berbuat khianat terhadap Musa. Pengintaian benteng Jeriko. Yosua 2. Sebelum penyerangan, Yosua mengirim 2 orang pengintai ke dalam kota Jeriko. Di sanalah mereka bermalam di rumah seorang sundal bernama Rahab. Sementara itu, kedatangan mereka sudah tercium kabarnya oleh Raja Jeriko. Disuruhlah prajuritnya untuk menggeledah rumah Rahab. Tetapi prajurit Jeriko tidak bisa menemukan mereka karena sudah disembunyikan dengan cerdik oleh Rahab. Sebelum kedua pengintai kembali kepada Yosua, mereka berjanji apabila kota Jeriko diserang, dia dan siapapun yang ada di dalam rumah itu akan selamat dari pembantaian. Jatuhnya Jeriko. Yosua 6. Untuk mengalahkan Jeriko, Allah memerintahkan Yosua supaya semua prajuritnya mengelilingi kota Jeriko sekali saja. Begitulah yang mereka perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala di depan tabut perjanjian. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali mereka harus mengelilinginya, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala sudah dibunyikan panjang, haruslah seluruh prajurit Israel untuk bersorak. Maka saat itu tembok Jeriko runtuh, dan menyerbulah mereka ke dalam kota. Seluruh isi kota dimusnahkan, hanya Rahab dan keluarganya yang dibiarkan hidup. Begitulah Allah memenangkan Israel, karena mereka mau taat kepada Allah dan Yosua sebagai wakil di dunianya. Kemenangan Israel dan Yerusalem menjadi kota terang Allah. Setelah berhasil mengalahkan Jeriko, maka Israel terus mengekspansi negara-negara yang tidak mau tunduk terhadap hukum Allah. Kemenangan demi kemenangan berhasil diraih, karena Israel adalah umat pilihan Allah. Sepeninggal Yosua, maka ada masa hakim-hakim dan raja-raja. Dalam Quran, ini disebut dengan masa kekhalifahan. Khalifah adalah penggantinya Allah, tapi mereka bukanlah hakim atau raja yang menggunakan kekuasaan yang absolut, tapi hakim atau raja yang memerintah dengan hukum Allah. Sampai terakhir pada masa Raja Daud dan anaknya, Raja Salomo yang bisa menjadikan seluruh bagian bumi ini dalam kekuasaan hukum Allah. Yerusalem sebagai tanah perjanjian berhasil menjadi kota terang Allah. Kerajaan Allah telah tegak, dan Gunung Zion berada di atas bukit bangsa-bangsa. Inilah penggenapan pertama dari janji Allah kepada Abraham dan keturunannya yang akan dijadikan berkuasa di muka bumi.